Oke, sebelumnya Bapak sapa dulu. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Lebih kuat lagi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Oke, apa kabar hari ini? Sehat, Pak. Sehat. Ada yang sakit? Enggak, Pak. Oke, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Bapak absen dulu ya. Bringita Malau hadir. Hadir, Pak. Oke, Indah Simanjunta hadir. Hadir, Pak. Hadir. Martua Siahaan hadir. Hadir, Pak. Oke, Renata Simanjunta hadir. Hadir, Pak. Oke, Rulia Panjaitan hadir. Hadir, Pak. Hadir. Tiara Sianturi hadir. Hadir, Pak. Hadir. Tristan Simanjunta Hadir, Pak. hadir. Yaskiel Nenggolan Hadir, Pak. hadir. Clara Siahaan. Hadir, Pak. Oke, berarti hadir semua ya. Oke, nah pada pagi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita mengulang kembali apa yang telah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya. Di mana minggu sebelumnya kita sudah mempelajari yang namanya apa? Benda. Betul, wujud benda. Wujud benda yang kita tahu itu ada berapa? 3. Apa aja 3? Yuk sebutkan. Padat, cair, gas. Nah, kalau kita bilang tiga-tiganya ini mereka sama apa enggak ini bentuknya? Beda, ya kan? Makanya mereka berbeda. Ada bentuk padat, bentuk cair, bentuk gas. Ya kan ada 3 dia. Nah, kalau misalnya yang kita pelajari, contoh dari benda padat apa? Contoh benda padat. Buku, apa lagi? Jendela. Jendela, apa lagi? Pintu, apa lagi? Iya, spidol. Iya, pulpen, apa lagi? Jendela. Ada banyak lagi benda-benda padat. Nah, sifat dari benda padat itu apa? Dia tidak mudah dihancurkan. Dia bentuknya tetap dan tidak mengikuti wadahnya. Contohnya gimana? Ketika spidol, kita masukkan dia ke kotak ini, ya kan? Kita masukkan. Apakah spidol ini akan mengikuti wadahnya yang seperti kotak? Tidak. Dia akan tetap seperti spidol. Itulah disebut dengan benda padat. Kalau benda cair gimana? Mengikuti wadahnya. Dia mengikuti wadahnya. Sifatnya dia mengikuti wadahnya dan gimana? Dia selalu mencari tempat yang paling bawah. Contohnya gimana? Ketika air, kalian pernah lihat air terjun? Ya kan, ketika air itu tinggi dari atas dia, turun dia ke bawah. Berarti air itu sifatnya gimana? Dia mencari tempat yang ke bawah, lebih rendah lagi daripada yang tadi. Ya kan? Pernah, ya kan? Nah, sifatnya. Contohnya apa tadi? Air cair, sifat benda cair. Contoh benda cair belum tadi? Apa? Tinta, Pak. Tinta, apa lagi? Minyak, apa lagi? Kecap, apa lagi? Lem kertas, apa lagi? Air putih. Nah, kopi, susu, banyak lagi contoh-contoh benda cair. Nah, selanjutnya ada benda gas. Benda gas itu contohnya apa tadi benda gas? Benda gas apa? Uap, apa lagi? Embun di pagi hari, ya kan? Apa lagi? Nitrogen, apa lagi? Balon, ya kan? Udara yang di dalam balon. Nah, itu adalah contoh-contoh dari bentuk dari gas. Nah, sifat gasnya itu apa tadi? Sifat gas yang kita pelajari minggu yang sebelumnya. Dia akan memenuhi seluruh ruangan yang tersedia. Contohnya, dia akan memenuhi seluruh wadahnya. Contohnya gimana? Ketika balon kita tiup dia menggunakan mulut. Gimana? Gas yang akan yang di dalam balon tadi dia akan memenuhi seluruh ruangan. Oke. Nah, selanjutnya
kita udah mengetahui contohnya, kita udah mengetahui sifat-sifatnya. Kita hari ini akan belajar tentang perubahan dari wujudnya tadi, ya kan? Nah, perubahan wujudnya tadi itu terbagi ada 6 bagian, ya kan? Nah, ke-6 bagian ini sangat mempengaruhi yang namanya 3 benda yang udah kita pelajari perubahannya, ya kan? Kalau misalnya kita berubah gimana? Kita berubah dari baik ke jahat contohnya, atau dari jahat ke baik. Nah, perubahan itu yang akan tentunya gimana? Kalau perubahan bentuk yang awalnya dia seperti tadi, dia gimana? Setelah berubah dia gimana? Bakal berbeda dan berubah. Ya, berbeda dia dengan bentuk sebelumnya. Contohnya, apa ketika semua pernah lihat es batu? Kenapa? Semua pernah lihat es batu? Kenapa? Es batu ketika kita masukkan dia ke dalam gelas, ya kan? Kita masukkan dia ke dalam gelas, kita jemur dia di siang hari seperti ini, ya kan? Maka es batunya tadi dia ngapain? Meleleh atau mencair, iya kan? Mencairkan. Nah, ketika es batu tadi mencair, dia menerima yang namanya energi panas atau kalor. Ya kan? Dia menerima energi panas atau kalor sehingga benda yang tadinya es dia benda padat berubah menjadi apa tadi? Cair. Cair. Itu adalah salah satu perubahan contoh dari wujud benda dari padat ke cair. Disebut apa? Cair. Mencair. Kuat suara Tristan. Mencair. Mencair, ya. Oke. Selanjutnya kita ke bagian yang kedua. Tadi udah mencair. Selanjutnya kita membeku. Membeku. Perubahan wujud benda beku, kalian pernah nggak lihat air, terus karena sekarang panas kan, kalian masukkan air tadi itu, air yang udah di gelas, kalian masukkan tadi ke dalam freezer. Pernahnya kalian seperti itu? Pernah. Oke. Ketika es yang tadi kalian masukkan ketika air minum tadi kalian masukkan ke dalam freezer, airnya tadi bakal gimana? Akan menjadi beku. Nah, perubahan wujud benda cair tadi ketika dia menerima sebuah energi, ketika dia melepas sebuah energi panas atau kalor, dia akan perubahan wujud bendanya menjadi cair ke padat. Oke. Itu baru berapa tadi yang kita pelajari? 2. Apalagi yang kita tahu? Tadi udah mencair, terus membeku. Menguap. Apalagi menguap. Nah, contohnya apa di kehidupan kita ada? Menguap. Contoh menguap. Pakaian yang basah boleh saja menjadi kering tak terjemur. Apalagi contohnya? Air yang di gelas kita taruh di panas matahari. Oke, apalagi contohnya? Embun saat pagi hari. Embun saat pagi hari apalagi? Iya. Nah, dengarkan. Jadi, tadi apa? Menguap ya. Proses perubahan wujud benda, kalau menguap dia dibilang berarti dari cair ke padat. Menguap. Dari cair ke gas. Kok kepadat lagi? Perubahan wujud benda dari cair ke gas disebutlah dia dengan menguap. Contohnya apa? Contohnya apa? Proses perubahan wujud benda dari cair ke gas. Contohnya ketika kita memasak air. Kita panaskan airnya. Nah, air tadi dia menerima energi panas atau kalor sehingga dia mengalami perubahan benda dari cair menjadi gas. Nah, contohnya kalau kita masak air, kita biarkan dia mendidih, kelamaan dia bakal habis. Ya kan? Dia bakal kelamaan habis. Apalagi contohnya tadi udah kita sebutkan. Nah, itulah tadi beberapa contoh yang kita sebutkan.
Nah, sebelum kali kita lanjut ke bagian yang tiganya lagi, yang tiganya lagi ada apa? Ada mengembun, mengkristal, dengan menyublim. Ya kan? Sudah dipelajari? Belum. Kita akan pelajari hari ini ya. Mengenai yang tadi tiga yang apa? Membeku, mencair, menguap. Tiganya lagi apa? Kristal. Mengkristal, menggembun, menyublim, menyusu, nggak ada menyusu, menyublim, ya kan? Nah, bisa kita lihat di dalam tabel ini. Sebentar. Bisa kita lihat di dalam tabel ini. Nah, bisa dilihat? Nah, perhatikan nih. Perubahan wujud benda. Nah, perubahan wujud benda. Benda yang kita tahu wujudnya ada tiga. Ada apa aja? Kuat suaranya. Nah, tentunya perubahan yang tadi itu pasti memiliki yang namanya perubahan. Kalau misalnya dari padat, kita ubah dia menjadi gas. Disebut dia dengan menyublim. Kalau dia dari gas ke padat, disebut dia dengan mengkristal. Kita bahas satu-satu. Dari padat, dia mencair. Disebut apa dia? Mencair. Contohnya tadi apa ada kita sebutkan? Es batu yang mencair. Kalau kita diamkan di tempat yang panas di siang hari. Selanjutnya dari cair ke beku. Dari cair ke padat. Disebutlah dia dengan membeku. Ya, contohnya apa membeku? Es batu. Cair, air tadi kita dinginkan dia ke freezer, ya kan? Berubahlah dia menjadi padat atau es batu. Nah, lihat perhatikan yang ada di sini. Kalau dia warna kuning, berarti dia melepaskan kalor. Kalau dia merah, berarti dia menerima kalor. Nah, kalor itu apa Pak Jahit? Kalor itu adalah energi panas. Apa tadi kalor? Energi panas. Contoh, ketika benda padat, dia apa tadi? Menerima kalor sehingga ketika benda padat tadi, dia menerima kalor atau energi panas, ya kan? Dia akan mencair. Sebaliknya, jika cair, ya kan? Kalau yang kuning apa? Melepas. Jika cair, dia melepaskan energi panas, ya kan? Berarti dia apa? Membeku. Jadilah dia wujud benda yang padat. Begitu juga yang dengan yang ini. Cair menerima kalor atau energi panas, jadilah dia menjadi gas. Disebutlah dia dengan apa? Disebut apa? Kuat. Mengapa? Selanjutnya, ketika gas itu melepaskan kalor atau energi panas, dia akan berubah menjadi cair. Disebut apa tadi dia? Sebut apa? Mengembun. Selanjutnya, dari yang padat, ya, dia menerima energi panas atau kalor menjadi gas. Disebutlah dia dengan apa? Kuat. Iya, menyublim. Selanjutnya, ketika gas, ya kan, melepaskan kalor, ya kan, menjadi benda padat. Disebut dia dengan? Disebut dengan? Oke, sebelumnya kita lihat dulu video pembelajarannya. Ditonton baik-baik. Ya.
Miss Inas dalam video kuis kupas materi bersama Miss. Nah, video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang perubahan wujud benda. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, sebelum kita tonton videonya, yuk sama-sama kita like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya ya, supaya teman-teman dapat informasi terupdate untuk video lesson selanjutnya. Terima kasih. Hai teman-teman. Sebelum kita pelajari, Miss Inas akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, diharapkan setelah menonton video ini, teman-teman yang pertama mampu mengetahui pengertian wujud benda dan macamnya. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu teman-teman diharapkan mampu mengetahui contoh peristiwa perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, di video sebelumnya teman-teman telah mengetahui wujud benda dan sifatnya. Nah, apa yang akan terjadi jika benda-benda tersebut dipanaskan, atau didinginkan, atau diletakkan di udara terbuka? Apakah benda-benda tersebut mengalami perubahan? Ya, betul sekali, benda tersebut mengalami perubahan wujud. Nah, apa sih itu perubahan wujud ya? Betul sekali, perubahan wujud benda adalah suatu proses perubahan wujud dari suatu benda menjadi wujud yang lain. Perubahan wujud benda terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor atau energi panas yang biasanya terjadi akibat tindakan pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Oke teman-teman, ada 6 jenis perubahan wujud benda yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mencair atau melebur. Yang kedua, membeku. Yang ketiga, menguap. Yang keempat, mengembun. Yang kelima, mengublim. Yang keenam, mengkristal atau menghablur atau istilahnya deposisi. Proses perubahan wujud benda yang terjadi karena melepaskan kalor yaitu membeku, mengembun, dan mengkristal. Sedangkan proses perubahan wujud yang terjadi karena menerima atau menyerap kalor adalah mencair lalu menyublim dan menguap. Oke, perubahan wujud benda yang pertama yaitu mencair atau melebur. Mencair atau melebur adalah peristiwa perubahan wujud benda daripada menjadi cair. Namun cair ini terjadi karena benda menyerap atau menerima energi panas atau kalor, sehingga benda padat menjadi cair. Oke teman-teman, contoh peristiwa mencair atau melebur yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada es batu yang dipanaskan atau diletakkan di tempat terbuka akan mencair. Contoh yang kedua yaitu es krim akan meleleh jika dipanaskan. Yang ketiga, mentega. Mentega juga akan meleleh jika kita panaskan. Contoh yang keempat yaitu coklat batangan akan meleleh jika kita panaskan. Contoh yang kelima yaitu lilin akan meleleh jika kita panaskan. Nah untuk contoh lainnya silakan teman-teman cari sendiri ya. Perubahan wujud yang kedua yaitu membeku. Membeku adalah peristiwa perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Nah, membeku ini terjadi karena benda melepaskan energi panas atau kalor sehingga benda cair berubah menjadi benda padat. Nah, contoh peristiwa membeku yang sering kita temui di dalam kehidupan sehari-hari yang pertama, air yang dimasukkan ke dalam freezer atau pendingin akan berubah menjadi es batu. Contoh yang kedua yaitu lilin yang cair ketika didinginkan akan membeku. Lalu contoh yang ketiga yaitu pembuatan agar-agar. Agar-agar yang tadinya cair lama-kelamaan akan membeku menjadi padat. Contoh yang keempat yaitu minyak goreng akan menjadi padat atau menggumpal saat udara dingin.
Contoh yang kelima yaitu pembuatan gula Jawa. Nah, pembuatan gula Jawa yang awalnya cair, hingga lama-kelamaan akan berubah menjadi padat. Nah, untuk contoh yang lainnya, teman-teman boleh cari sendiri ya. Perubahan wujud selanjutnya adalah menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas. Nah, menguap terjadi karena suatu benda menerima energi panas atau kalor sehingga benda cair berubah wujudnya menjadi benda gas. Oke teman-teman, contoh peristiwa menguap yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjemur baju. Nah, baju basah yang dijemur lama-kelamaan akan mengering karena airnya menguap. Contoh yang kedua yaitu menjemur ikan asin yang basah. Nah, lama-kelamaan akan kering itu ikan asinnya ya teman-teman. Contoh menguap yang ketiga yaitu saat memasak air. Air yang akan mendidih itu jumlahnya akan semakin sedikit teman-teman. Kenapa? Karena air menguap menjadi uap air. Contoh yang keempat yaitu bensin yang dibiarkan di tempat terbuka lama-kelamaan akan habis karena bensin tersebut menguap menjadi gas. Contoh yang kelima yaitu alkohol yang diteteskan di tangan kita lama-kelamaan akan menghilang. Nah, tangan kita menjadi dingin karena menandakan bahwa alkohol tersebut menguap. Nah, contoh selanjutnya itu parfum. Parfum yang dibiarkan dalam botol terbuka lama-kelamaan akan berkurang tuh parfumnya. Lalu parfum juga kalau kita semprotkan, cairan parfum tersebut akan menguap sehingga sekitar kita akan menjadi wangi. Perubahan wujud yang keempat yaitu mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Nah, mengembun terjadi karena suatu benda melepaskan energi panas atau melepaskan kalor sehingga benda gas menjadi cair. Nah, contoh peristiwa mengembun yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari yang pertama, ketika kita memasukkan es batu ke dalam gelas, nah ternyata sisi luar gelasnya itu lama-kelamaan akan mengeluarkan bintik-bintik air. Nah, itu namanya peristiwa mengembun. Nah, contoh yang kedua yaitu rumput di lapangan atau daun-daun yang ada di pepohonan itu menjadi basah pada pagi hari. Itu karena adanya peristiwa mengembun. Contoh yang ketiga, terjadinya embun di pagi hari. Nah, contoh yang keempat, titik air atau embun akan memburamkan kaca mobil saat hujan. Perubahan wujud benda yang kelima yaitu menyublim. Menyublim adalah peristiwa perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Menyublim terjadi karena benda menerima energi panas atau kalor sehingga benda padat berubah wujudnya menjadi benda gas. Oke teman-teman. Nah, contoh peristiwa menyublim yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari yang pertama yaitu ada kapur barus atau kamper yang disimpan dalam lemari. Nah, lama-kelamaan akan habis dan lemari tersebut akan harum. Hal tersebut karena kapur barus tersebut menguap menjadi gas. Contoh menyublim yang kedua yaitu perubahan pada dry ice yang ditempatkan di tempat terbuka. Nah, dry ice ini merupakan karbon dioksida padat. Ketika ditempatkan di tempat terbuka, ia akan mengeluarkan asap-asap karbon dioksida dalam bentuk gas. Perubahan wujud selanjutnya yaitu mengkristal atau bisa disebut juga menghablur atau deposisi. Artinya yaitu peristiwa perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Mengkristal terjadi karena suatu benda melepaskan kalor atau energi panas sehingga benda gas menjadi benda padat. Nah, berikut adalah beberapa contoh peristiwa mengkristal dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama,
berubahnya uap air menjadi butiran es di dalam freezer. Tahu kan teman-teman kalau buka kulkas tuh biasanya suka ada kayak kerak-kerak es. Nah, itu adalah peristiwa mengkristal. Lalu yang kedua, contohnya itu terbentuknya salju. Nah, contoh yang ketiga yaitu pada lubang knalpot terdapat kotoran berwarna hitam. Nah, kotoran tersebut disebabkan oleh gas karbon dioksida yang berubah wujud menjadi padat. Oke, teman-teman, supaya teman-teman lebih mudah memahami pengertian perubahan wujud benda, Ibu sudah rangkum dalam bentuk segitiga perubahan wujud benda. Di sini kita tempatkan benda cair, lalu benda padat, dan benda gas. Perhatikan panahnya ya, teman-teman. Ketika panahnya dari cair ke padat, berarti membeku. Sebaliknya, panah dari padat ke cair itu mencair. Lalu ada panah yang mengarah dari padat ke gas, berarti mendiam. Dari gas ke padat sebaliknya itu namanya mengkristal. Lalu ada panah yang mengarah dari cair ke gas, itu namanya menguap, dan sebaliknya dari gas ke cair itu mengembun. Nah teman-teman, untuk panah berwarna kuning itu artinya berarti peristiwa itu karena diakibatkan melepaskan kalor. Untuk panah yang berwarna merah berarti peristiwa tersebut menerima atau menyerap kalor atau energi panas. Oke teman-teman, kesimpulan untuk pembelajaran kita kali ini adalah ternyata ada 6 perubahan wujud benda yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membeku, lalu kebalikannya ada mencair, lalu ada menguap, mengembun, mengkristal, dan menyublim. Nah teman-teman, semoga penjelasan bermanfaat. Oke, dari video pembelajaran yang tadi udah ditampilkan di depan, ya kan? Terdapat ada berapa tadi perubahan wujud? 6. Ada? 6. Ada 6. Apa aja yang 6-nya? Ayo. Membeku, mencair, menguap, menyublim, Mengkristal, mengembun, menyublim. Ada 6 perubahannya, perubahan wujud bendanya. Nah, tadi udah kita bahas di gambar yang ini, ya kan? Dimana keenamnya tadi, bukan yang ini ya, sabar. Keenam yang tadi itu memiliki yang namanya perubahannya masing-masing, ya kan? Nah, kalau misalnya Pak Jai tanya, kalau misalnya es kita masukkan dia ke dalam gelas, ternyata di pinggir-pinggiran gelasnya tadi itu ada yang namanya butiran-butiran air, iya kan? Pernah kalian lihat ketika kalian masukkan es, misalnya kalian beli pesan minuman dingin, terus kalian biarkan dia di tempat yang seperti sekarang, panas. Pinggiran-pinggiran dari gelasnya tadi dia gimana? Berair kan? Disebut apa dia? Disebut apa dia? Menguap. Disebut apa dia? Ketika ini, dengar, ketika ada es batu, kita masukkan dia ke dalam gelas, ya kan? Kita masukkan dia ke dalam gelas, ternyata di pinggiran gelasnya itu ada air-air kecil-kecil. Padahal airnya nggak keluar. Disebut apa dia? Mengembun. Selanjutnya, kalau misalnya dia ada lilin, lilinnya itu udah panas, sudah mencair. Tiba-tiba kalau kita diamkan, dia bakal menjadi padat kembali. Disebut apa dia? Disebut apa? Membeku, ya kan? Nah, itu adalah salah satu contoh dari perubahan wujud benda. Oke. Nah, pertanyaannya, dengar. Kita buka kembali supaya menjawab pertanyaan di halaman 161. Nah, sebelumnya siapa di sini yang belum pernah lihat kapur barus? Siapa di sini yang udah pernah lihat kapur barus, angkat tangannya? Yang udah pernah lihat kapur barus? Atau turunkan, atau udah pernah lihat pewangi yang ada di lemari?
Ya, hampir semua kan? Nah, turunkan. Nah, jadi kalau misalnya kita biasanya dia bentuknya gimana? Bentuknya bulat-bulat gini kan? Warna-warni biasanya. Kalau ada yang putih, ada yang warna-warni, ya kan? Nah, benda padat tadi itu kapur barus tadi, ya kan? Kita masukkan dia ke lemari, ya kan? Tapi kita nggak sadar kalau kelama-kelamaan kapur barusnya dia gimana? Bakalan ngecil sampai habis, ya kan? Proses apa? Iya, tapi ruangannya menjadi wangi, ya kan? Dibeli mawak segini besarnya kapur barus, besar. Setelah beberapa minggu, tiba-tiba dia segini, kecil. Nah, proses perubahan wujudnya tadi itu dari padat ke gas. Disebut apa dia? Menyublim. Proses perubahan wujud benda dari padat ke gas disebutlah dia dengan menyublim. Itu sama seperti kapur barus ya. Kapur barus biasanya gunanya untuk apa? Pertama, untuk mengusir tikus. Apalagi? Kecoa. Apalagi? Semut. Apalagi? Nyamuk. Nyamuk pakai kapur barus. Serangga-serangga yang tikus. Serangga-serangga yang akan membuat baju atau pakaian kita rusak. Oke. Nah, sebelumnya kita berlatih dulu di halaman 161 perubahan wujud yang udah kita pelajari, kan tadi ada 6. Kita gabungkan, kita cocokkan dia kemana saja, ya kan? Nomor 1, baca dulu perubahan wujud ini, berujait. Ayo. Yang ini. Perubahan wujud sudah dipelajari pada pelajaran sebelumnya. Pasangkan kata berikut dengan arti yang sesuai. Oke, yang pertama di situ ada mencair. Kita cocokkan kemana dia? Perubahan wujud gas menjadi cair. Perubahan ini. Perubahan. Kalau dia mencair berarti dari padat ke cair. Yang mana di situ yang pas? Yang kedua ya. Cocokkan, gariskan. Oke, yang ketiga ada yang kedua ada apa? Membeku. Membeku yang mana? Ini. Dari cair ke proses melepaskan kalor atau energi panas dari cair ke padat. Ya, disebutlah dia dengan membeku. Lanjut nomor 3, ada di situ menguap. Menguap itu dari mana ke mana? Menguap itu dari mana ke mana? Terbalik, menguap itu dari mana ke mana? Ini menguap. Nah, proses perubahan wujud benda dari cair ke gas. Dari cair dia melepaskan kalor, dia menerima kalor sehingga dia berubah menjadi gas. Itu adalah perubahan wujud apa? Menguap. Lanjut nomor 3, ada nomor 4, mengembun. Mengembun itu dari mana ke mana? Gas ke cair. Proses perubahan wujud benda dari gas, dia melepas atau menerima? Menerima energi panas atau kalor sehingga perubahan wujud dari gas ke cair disebutlah dia dengan mengembun. Lanjut, ada apa lagi? Menyublim. Menyublim itu dari mana ke mana? Dari padat ke gas. Nah, proses perubahan wujud dia melepas atau menerima energi panas? Menerima energi panas sehingga benda padat berubah menjadi gas. Ya kan? Selanjutnya satu lagi ada mengkristal. Nah, mengkristal. Mengkristal itu dari mana ke mana? Gas ke padat, ya. Dia menerima atau melepas?
melepas energi panas sehingga perubahan wujud dari gas menjadi padat. Udah kita jawab itu, selanjutnya kita lihatlah di halaman 164. Sudah mengerti semua? Ada yang kurang paham mengenai perubahan wujud? Oke, sudah paham semua. Kita buka halaman 164. Kita baca dulu mertua. Agar es krim tetap membeku tanpa menggunakan mesin pendingin, Ayah Siti menyimpan es krim di dalam kotak penyimpanan es krim. Ayah Siti membeli 1 kilo es krim. Setelah 3 jam diletakkan di tempat terbuka, lama-kelamaan es krim mengecil dan adanya yang menghilang. Mengapa ternyata terjadi peristiwa menyublim pada es krim tersebut? Ketika ditimbang es krim yang tersisa 400 gram. Berapa gram es krim yang telah menjadi gas? Oke, Ayah Siti membeli 1 kilo es krim. Setelah 3 jam diletakkan di tempat terbuka, lama-kelamaan es krim mengecil dan akan menghilang. Mengapa? Ternyata ada peristiwa menyublim pada es krim tersebut. Ketika ditimbang es krim, tersisa hanya 400 gram. Berapa es krim yang telah berubah menjadi gas? Nah, kalau menyublim tadi diapain? Menyublim tadi apa? Proses perubahan wujud dari? Ayo kuat. Dari mana ke mana? Dia menerima atau melepas? Menerima atau melepas? Menerima. Oke. Jadi gini. Kalian tahu ya es krim? Es krim itu gini, dengar. Pernahnya kalian lihat dry ice? Dry ice? Dry ice itu dia nggak ada air di dalamnya. Kenapa? Karena dia mempunyai sifat karbon dioksida padat, ya kan? Biasanya ini nggak boleh untuk anak-anak. Dry ice itu biasanya dia nggak buat tangannya basah, tapi dingin, ya kan? Nah, kalau misalnya gini, pernahnya kalian lihat di YouTube, di TikTok atau di Facebook di tempat lain, kalian pernah lihat ada orang masukkan ke gelas tapi satu kotak es dimasukkan tapi uapnya banyak kali. Pernahnya kalian lihat? Ada yang pernah, ya kan? Saking banyaknya uapnya yang keluar, ya kan? Saking banyaknya uapnya yang keluar, dia itu gimana? Kalau dia keluarnya banyak, berarti itu adalah dry ice. Dry ice itu gimana? Karbon dioksida padat. Berarti dia itu nggak mencair. Yang kalian tahu kan kalau es batu mencair kan? Kalau mencair gimana? Pasti ada airnya, iya kan? Tapi enggak dengan es padat. Kalau es padat nggak mencair. Bisa dipahami? Nah, disebutlah dia dengan menyublim. Kenapa? Karena dari es yang padat tadi, ya kan? Diubah dia panas. Dia pasti melepaskan, dia pasti menerima energi panas sehingga dia melepaskan yang namanya gas. Dia melepaskan gas sehingga lama-kelamaan es tadi makin mengecil. Itu udah bisa paham sampai situ? Oke, lanjut. Tadi ayahnya Siti dia membeli berapa? 1 kilo es krim kan? Mana spidol kita? Tadi ayahnya Siti membeli 1 kilo. Ayah Siti membeli berapa tadi kilo? 1 kilo es krim. Selanjutnya gimana? Esnya ngapain dia? Ternyata esnya tadi dia menguap atau menyublim ya. Sehingga es yang tadi itu jadi berapa kilo? Dari 1 kilo dia berubah menjadi 400 gram. Nah, yang ditanya apa di soal cerita? Yang ditanya, berapa gram es krim yang telah berubah menjadi gas?
ya kan? Berarti kalau kita mau ngerubah, kita ubah dulu 1 kilo ini menjadi gram. Nah, cara merubahnya gimana Pak? Cara merubahnya itu ya seperti ini. Perhatikan. Nah, nampak semua? Nah, iya kan? Tunggu, dihapus dulu. Cara merubahnya gimana Pak Jahit? Ini, lihat. Nah, kalau semisalnya perubahan wujudnya tadi, yang tadi dibeli Pak ayahnya Siti berapa? 1 kilo ini kan, 1 kilo kan? Nah, ternyata setelah dibiarkan dia menguap, menyublim dia prosesnya, ya kan? Nah, terjadi sisanya berapa? 400 gram. Berarti ini kan gram kan? Dari kilo ke gram dia naik apa turun? Turun. Naik apa turun? Naik. Naik apa turun? Kalau naik dia ke sini, naiknya yang ke atas. Kalau turun dia ke bawah. Oke. Dari kilogram ke gram turun dia. Berapa tangga turunnya? Hitung ya. Hitung. Kalau turun diapain? 1 tangga itu dikali 10. Kita hitung. Karena dia tadi berapa turun tangganya? Berapa? 1, 2, 3. Berarti 10 kali 10 kali 10. Berapa ini? 1000. Nah, nggak usah takut salah. Buat nolnya di mana titiknya? Antara 1 dan sini. Jadi di mana titiknya? Di antara 1 dan 0 di sini. Berarti 1 kilo itu sama dengan berapa gram? 1000. Nah, 1 kilo sama dengan 1000 gram. Berarti gini, 1000 gram dikurang. Kenapa bisa dikurang Pak Jahit? Karena kan dia menguap kan, berkurang kan? Tadi yang, ya masa bertambah? Masa dari 1 kilo tiba-tiba jadi 400? Ya kan? Masa dia bertambah? Pastinya dia berkurang. Nah, kita kurang. 1000 dikurang 400 berapa ini? 600 apa? Enggak kilogram. Kilogram atau gram? Ayo. Iya, gram. Nah, jangan salah ya, nanti dia buat kilogram. Salah pula. Nah, jadi es krim yang telah hilang ternyata 600 gram. Rugi nggak Ayah Siti? Rugi kan? Kalau orang Cina dibilang rugilah katanya. Kalau dibilang. Gimana bahasa Cinanya? Iya. Nah, selanjutnya kita lihat ada soal nomor 1. Ya, sampai sini ada yang bisa dipahami? Ya, ada yang mau bertanya? Contoh, ini contoh ada es krimnya si Eskil. Bayangkan es krimnya si Eskil. Si Eskil memiliki es krim sebanyak 4. Si Eskil memiliki es krim sebanyak 40 gram. 40 gram. Nah, udah bisa dibayangkan? Bayangkan es krim 40 gram. Es krimnya. Dan si Tristan mempunyai es krim 1 kilogram es krim. 1 kilogram es krim. Ini es krim ya. Es krim. Es krim. Nah, ternyata si Tristan mau ngebagi es krimnya kepada si Eskil sebanyak 200 gram. Ya kan? Si Tristan tadi mau ngebagi
es krimnya si Tristan ngebagi berapa tadi dia? 200 gram. Nah, berapa sisa es krimnya si 800 gram. Tristan dan berapa es krim yang berapa jumlah keseluruhannya punyanya si es krim? 246 gram. Nah, dengar ini benar ya, udah bisa berarti. Berarti kalau si Tristan 1 kilo es krimnya tadi 1 kilo ada berapa? 1000. Kenapa bisa 1000 Pak Jahit? Karena 3 turun tangganya. 3 turun tangannya gimana? Kilogram 1, 2 dan karena 3 turun tangganya dikali 10, 10, 10, 10, bukan 3 kali 10, ingat. 10, 10, 10, 10, 10, berarti 3, berarti 1000. Nah, 1 kilo berarti 1000. 1000 dikurangi, tadi si Tristan mau bagi berapa kilo? Berapa gram? 200, kurangkan 200. 1000 kurang 200? 800. Punyanya si Tris? Lanjut, punya si Eskil tadi berapa? 40 gram. Setelah dibagikan sama si Tristan 200 gram. Jadi berapa punyanya? 240 gram. Iya. 240 gram. Nah, bisa sampai sini? Lanjut, nomor 1, halaman 166. 165, Pak. 166. 166. Oke. Siapa yang bisa jawab soalnya nomor 1 nanti dapat, karena 4 soalnya 4 ini. 1, 2, 3, 4. Nah, ini. Udah? Nah. Oke. Nah, 5. Oke, nomor 1 Pak Jahit, nomor 2, 3, 4, 5 nanti kalian. Oke? Nomor 1, baca dulu soalnya si ini, Iin ya. Si Iin. Si Indah. Indah apa Iin? Setelah. Ibu Dayu membeli 2 kilogram 500 gram coklat untuk membuat kue tart. Coklat yang dicairkan sebanyak 1 kilogram 200 gram. Berapa gram coklat yang belum dicairkan? Oke, Ibu Dayu membeli. Kalau kita membeli berarti gimana? Kita barang kita bertambah atau berkurang? Bertambah. Uang kita yang berkurang ya kan? Iya. Uang berkurang, barangnya nambah. Ya kan? Nah, Ibu Dayu membeli 2 kilogram dan 500 gram coklat. Nah, untuk membuat kue tart, coklat yang dicairkan sebanyak 1 kilo 200 gram. Berapa gram coklat yang belum dicairkan? Nah, lihat ini. Berapa gram coklat yang belum cairkan. Oke, lihat. 2 kilo 500 gram. Kita ubahlah dulu karena yang ditanya cairkan. Nah, cairkan. Nah, dah. Sebelum kita menjawab, kita ubah dulu masing-masingnya. Ya kan? Nah, ya kan? Pertama, Ibu Siti membeli 2 kilogram. Jawab. Membeli 2 kilogram tambah 500. Ya. Ubah dulu 2 kilogramnya ini menjadi dari yang kilo menjadi gram. Ubah. 2 kilogram dikali berapa tadi? 1 kilo berapa gram? 1000 gram. Berarti 2 dikali 1000. Udah siap sampai sini? Belum. Apa lagi?
tambah 500. Berapa ini? 2 kali 1000. 2000. Tambah 500. Berapa ini? 2500. Jadi, coklat yang dibeli, ini masih yang dibeli ya. Yang dibeli oleh Ibu Siti tadi ya, Ibu Dayu. Sebanyak 2500. Ternyata sudah dilelehkan dia sebanyak 1 kilo 200 gram. Ubah lagi ini. 1 kilonya ini berapa? 1 dikali berapa? 1000. Terus diapain lagi? Tambah 200. Berapa ini? 1 kali 1000. 1000 tambah 200. Iya, tambah 200. Jadi 1200. Nah, 2500 dikurang sama jumlah coklat yang udah dilelehkan tadi. 1200. Berapa ini? 2500 dikurang 1200. 1300. Jadi coklat yang belum dilelehkan oleh Ibu Dayu adalah 1300. Kuat. Oke, itu nomor 1. Lanjutlah nomor 2. Siapa yang bisa menjawab nomor 2? Ayo, kerjakan nomor 2. Iya, papan tulis. Singkat aja buat di papan tulis, nggak usah kayak gini. Kalau ini kan panjang. Ya udah, mau ribet nggak masalah. Kayak mana caramu? Bisa. Nomor 2. Nomor 2, yuk. Nelayan membutuhkan 750 kg es krim setiap harinya. Es krim diperlukan untuk mendinginkan agar setiap segar berapa kilo es krim yang dibutuhkan dalam seminggu. Ya udah. Kalau 1 hari butuh 750 kilo, kalikanlah sama 7. Berapa itu? Hitung. Kali-kalikan. Ada yang bisa nomor 2? 750 kilo yang diminta seminggu. Berarti kalikan sama tuh. Seminggu ada berapa kilo? Seminggu ada berapa hari? 7. Kalikanlah sama 7. Ayo, ada yang bisa nomor 2? Saya Pak, nomor 2. Langsung maju, dapat ini. Yupi, cepat. Jadi bisa Pak ditulis langsung di depan HP juga kan? Maju nggak apa-apa, boleh. Asal jawabannya benar. Nomor 2. Nomor 2. Jawabannya? Iya, nggak apa-apa, maju aja. Nomor 2. Hah? Boleh. Siapa? Ayo, cepat-cepatan. Kalau udah nomor 2 maju nomor 3, ayo. Nomor berapa? Nomor berapa? Nomor berapa? Nomor 1 udah dijawab. Sini maju. Nah, jawab nomor 2.
Nomor 3, yuk. Nomor 2 udah maju, nomor 3. Nomor berapa? Nah, ini, ayo. Nomor 3. Nomor 4 sekarang. Awas, nanti kena tinta. Coklat tersebut cairkan coklat cair. Yang ditanya dalam seminggu, Tristan. Seminggu ada 7, berarti perharinya 750 kilo. Berarti 750 dikali tuh 7, kalikanlah. Sebentar, spidolnya masih 2. Kalau udah ada 3, kita buat nomor 4. Ayo, pikirkan nomor 4-nya. Nomor 4, nomor 5. Nomor 5. Udah? Buat titiknya, Tristan. Mana nggak nampak titiknya? Oke, sini. Nomor 2 udah, duduk. Nanti ya, bentar kita kasih. Inilah, nah, Tristan. Nomor 2, oke. Udah? Sini, nomor 3. Ini, nah. Nomor 4. Pak, kita lagi Pak. Gantian lah temannya dulu ya. Nanti di pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan nanti. Masing-masing dapat kok nanti. Makanya ayo. Nomor 4 ya. 45. Biar kita bahas soalnya. Ayo maju nih. Nomor berapa? Nomor 4. Sini, nah. Nomor 4. Bawa buku nggak masalah. Ya udah, ayo nomor 4. Udah, itu jawabannya. Nih. Tadi siapa namamu? Sibrinita. Nomor 5, satu lagi ayo. Nomor 5. Kita bahas ini tadi nomor 1, ini nomor 2. Nomor 3. Nomor 3 mana? Ini nomor 3. Ini nomor 4. Kita lihat benar apa enggak jawaban temanmu. Satu lagi nomor 5 biar kita bahas. Ayo, nomor 5. Ini, ayo. Nah. Buat nomornya ya.
Tadi nomor 2 si Tristan, nomor 3 siapa tadi nomor 3? Si Renata, nomor 4 si Bringita, nomor 5 si Clara. Oke, kita jawab ya. Nomor 2. Baca dulu soalnya Yeskil. Ayo kuat, baca soalnya. Nomor 2, nomor 2. Nomor 1 kan udah dibahas. Nelayan membutuhkan 750 kilogram es krim setiap hari. Es krim diperlukan untuk mendinginkan ikan ada sebar beberapa kilo es krim sering yang dibutuhkan dari sini. Oke, ini udah bisa dihapus dulu nomor 1. Kita hapus nomor 1 ya. Udah ngerti kan semua nomor 1? Nomor 1 kita hapus. Ini tadi ya. Nggak sah. Ini berapa tadi? 1000 ya? 2000. Nomor 3 ini tadi berapa? Nomor 4 ya Pak. Astaga, nomor 3 siapa tadi bilang nomor 3? Nomor 3 itu Pak. Udah kasih di 500. Ini 500 ya? Iya Pak. Oke. Ini kita hapus dulu ya. Oke. Nomor 2. Itu punya si Tristan tadi. Nelayan membutuhkan 750 kilo es krim setiap hari. Es krim diperlukan untuk mendinginkan ikan agar tetap segar. Beberapa kilo es krim dibutuhkan dalam seminggu. Kalau 1 minggu itu berapa hari? 7. Berapa hari? 7 hari. Ya kan? Berarti kalau 750 kilo 1 hari, berarti itu 1 hari. Kalau yang dibilang 7 hari berarti gimana? 750 dikali tuh kalikan. 7 kali 0. Wah, 7 kali 0. 7 kali 5. Di mana? 5-nya kita taruh di mana? Di atas atau di bawah? 5 di bawah, 3 di atas. 7 kali 7. 49 tambah 3. 52. Buatlah di situ nolnya. Nolnya gimana? 3 angka di belakang. Buat gimana? Hitung 3. 1. 2, 3. Sini dia jadinya. Jadinya berapa dia? 5.250. Jadi es krim yang dibutuhkan adalah sebanyak berapa? 5.250. Ulangi. 5.250. Apa ini? Kilogram dalam 1 minggu. Oke. Nah, kalau 5.250 kilogram itu banyak nggak sih? Banyak, 5 ton. Karena 1 ton itu 1000 kilo, iya kan? Nah, 5 ton itu kalau dihitung berapa truk ya? Kalau seminggu es batunya 1,5 truk mungkin. Ya kan? Nah, jadi jawaban si Tristan benar atau salah? Benar. Siapa yang bilang salah? Dari mana salah? Nomor 3. Tadi jawaban si Renata ya. Ibu Dayu membeli tepung terigu sebanyak 2 kg. Persediaan tepung terigu di rumah 550 kg. 550 gram. Berapa gram tepung terigu yang sekarang? Oke. Pertama, ibu membeli sebanyak 2 kg tepung. Ternyata di rumah itu ada lagi stoknya. Jadi tepungnya nambah atau kurang? Nambah. Ada tambah. Tambahnya berapa? 550. Nah, ubah dulu lah kilonya ini menjadi gram. Tadi 1 kilo berapa gram? Berapa? 1000. Jangan takut salah ngomong. 1 kilo itu 1000 gram. Berarti 2 kilogram dikali sama 1000. Tambah 550. Berapa ini? 2 kali 1000. 2000. Tambah 550. Berapa jadinya? 2550. Di mana nolnya?
Sini. Ya. Iya, berarti 2550. Benar nggak jawabannya? Salah. Salah, perbaiki lagi nanti ya. Lanjut, nomor 4. Baca soalnya mertua, nomor 4. Ini si mertua tadi nih? Sini, Bringita ya, oke. Nomor 4. Akan baca. Iya, soalnya. Siti membeli 4 kilo coklat, kemudian coklat tersebut dicairkan. Coklat cair itu dibagi menjadi 4 bungkus. Setiap bungkus berisi 500 gram coklat. Berapa bungkus yang dihasilkan dari 4 kilo coklat cair itu? Oke, Siti membeli 4 kilogram coklat. Gimana aku buat ya? Itu Pak di atas. Di sini aja ya, sini. Oke, Siti membeli coklat itu, ini nomor 4. Siti membeli coklat itu sebanyak berapa gram? Berapa kilo? 4 kilo. Nah, 4 kilo itu kalau dicairkan tetap berapa kilo? Kalau coklat dicairkan tetap berkurang atau bertambah? Berkurang. Bertambah. Sama. Contoh kalau coklat. Coklat itu kan kalau kita cairkan tetapnya sama dia 4 kilo kan? Mau kita cairkan, kita bekukan, tetap sama dia 4 kilo, nggak akan berkurang. Dia nggak akan menjadi gas. Ya kan? Coklat. Nah, ketika dulu sudah dicairkan, coklat itu dibagi menjadi 4 bungkus. Berarti 4 bungkus. Nah, berarti 1 bungkus itu berapa coklat? 1 kilo itu berapa? 1 bungkus itu berapa kilo coklat? 1 kilo. Dari mana kita dapat? Karena 4 dibagi 4 kilo dibagi 4 bungkus. Berarti satu bungkus itu berapa isi coklatnya? 1 kilo. Kita lanjut baca. Setiap bungkus itu berisi 500 gram coklat. Berapa bungkus yang dihasilkan dari 4 kilogram? Berarti gini, dengar. Kalau misalnya 1 bungkus, tadi berapa isinya? 500 gram. Berarti kalau 4 kilo berapa dia? 100. Berapa bungkus sisanya? Berapa bungkus yang kita dapat? 4. 1. Kalau 4 kilo, ya kan? 4 kilo, ayo pikir, 4 kilo. 4 kilo ini, masing-masing bungkus ada 500. Jadi berapa bungkus yang kita bisa buat? 1 bungkus. Ini. Berapa? 500 tambah 500 tambah 500 sama 500? 1000. Kalau 1000 berapa kilo? 1 kilo. 1 kilo. Iya kan? 1 kilo kan? Nah, ya kan? Ini masih 1 kilo. Kita buat lagi. Yang diketahui ada berapa kilo? 4. Ada 4? Iya. Berarti buatnya gimana? 500 tambah 500 sama dengan berapa? 1000. Berapa dia jadinya? Tetap 1 kilo. Jadi totalnya berapa di sini masih sekarang? 2 kilo. Masih 2 kilo yang ditanya 4 kilo ya. Tambahin lagi 500 tambah 500 sama dengan berapa kilo? 1 kilo. Udah berapa? 2 kilo. Satu lagi. Nah, 500 tambah 500 sama dengan 1000. Berapa kilo? 1 kilo. Jumlahkanlah 500 ini ada berapa? Hitung, ayo sama-sama. 500. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dari 4 kilo coklat tadi, ya kan? Kalau masing-masingnya dia 500, berarti ada berapa bungkus tadi? 8 bungkus. Paham? Jawaban si ini benar enggak? 2000 dari mana 2000? Nomor 5. Punyanya siapa tadi nomor 5? Clara.
Kemasan A berisi kapur barus seberat 1 kilo 200 gram. Kemasan B beratnya lebih ringan 400 gram dari kemasan A. Kemasan A, berapa gram kapur barus pada kemasan B? Oke, ini. Mana punyanya tadi? Ini ya. Ini dihapus dulu ya. Oke. Nah, terakhir. Tadi punya siapa ini? Lupa ya tadi ngasih ya. Nih, Clara, sini. Ke depan, ayo. Nah, nggak apa-apa kalau salah pun nggak masalah. Yang penting udah mau maju. Kita jawab. Nomor 5. Nomor 5 itu kapur barus A itu memiliki berapa kilo tadi? 1 kilo 200 atau berapa gram ini? 1200 gram ya, kita tambahkan aja langsung. Nah, gram. Kemasan B ternyata beratnya lebih ringan. Kalau lebih ringan gimana? Berkurang lebih kecil daripada 1200 atau lebih besar? Berarti gimana? 1200 dikurang 4 berapa? 1200 kurang 400. 9. 1200 kurang 400. 800 apa? Gram. Jadi totalnya punyanya yang B itu tadi jumlah bungkusan A dikurang 400 gram. Berarti totalnya ada berapa? 800. Total yang dipunya pada dibungkus B itu adalah 800 gram. Bisa paham sampai sini? Oke, jawaban sih benar nggak? 1800. Diperbaiki lagi ya. Oke. Nah, tadi udah kita pelajari berbagai macam. Yang pertama, apa yang udah kita pelajari? Pertama, kita mengenal yang namanya perubahan wujud benda. Apalagi yang kita pelajari? Satuan dari berat. Ya kan, ini satuan dari berat. Ada kilogram, ada gram. Ya kan? Selanjutnya, selanjutnya apa lagi yang kita pelajari? Tadi minggu yang semalam perubahan wujud benda. Sekarang perubahan wujud. Terus kita udah belajar yang namanya mengenal contoh kasus dari perubahan wujud tadi, ya kan? Nah, oke. Nah, sebelum kalian kita akhiri, Bapak ada ngasih ini LKPD untuk masing-masing kelompok. Buat namanya itu kelompok 1 dengan kelompok 2. Tadi ini kelompok 1, ini kelompok 2. Segera dijawab, ya kan? Kerjakan secara bersama-sama dan diskusi. Tapi sebelum itu, coba diletakkan dulu. Ya, ini Pak Jid ada beberapa permen. Siapapun yang bisa jawab, segera angkat tangannya, terus segera jawab, ya kan? Segera jawab. Kalau benar, dapat permen. Siapapun yang nggak angkat tangan tapi dia dikasih tahu, itu nggak terhitung ya. Yang angkat tangan baru ngasih tahu, ya. Baru dipersilahkan, baru kasih tahu. Bisa? Kita mulai? Oke. Sebelumnya kita masuk dulu ke awal ini. Nanti dikerjain nanti. Bentar ya. Ini. Oke, dengar baik-baik. Kita kasih contoh. Nanti itu letak dulu. Kita kasih contoh. Kalau misalnya tadi, kalau minyak goreng itu menjadi, kalau kita masak nih, terus minyak sisa kita itu kalau kita diamkan dia menjadi padat. Itu proses perubahan apa? Apa dari apa? Cair ke kristal. Siapa bisa? Apa? Gas ke cair. Dari yang minyak. Dari ke gas. Minyak tadi udah tahu. Bayangkan dulu minyak. Kita pakai masak. Terus setelah kita masak,
kita diamkan dia ke tempat yang lain, tapi dia menjadi padat. Pernah lihat minyak yang padat? Kalau minyak padat kita pakai enggak? Nah, prosesnya itu disebut apa? Siapa yang bisa? Apa? Cair menjadi padat disebut apa dia? Membeku. Oke, benar. 1. Selanjutnya ada tadi es batu. Kita masukkan dia ke dalam gelas. Ternyata di sekumpulan dari gelasnya tadi itu ada yang namanya air dikit-dikit. Padahal airnya nggak keluar. Apa disebut apa dia? Ngembun. Makanya jangan dijawab kalau belum bisa jawab. Oke? Nah, selanjutnya ketika kita menjemur baju yang dari awalnya basah menjadi kering disebut apa? Gue angkat tangan. Oke, lanjut. Kalau misalnya atau gini, gak usah contoh dulu. Sebutkan proses perubahan wujud dari membeku. Jawabnya gini ya, si Tristan. Jawabnya gini. Proses perubahan dulu biar bisa dijawab. Proses perubahan wujud dari apa ke apa. Terus dia ngapain? Dia menerima kalor atau melepas kalor? Iya kan? Tadi udah belajar itu kan? Nah, sebutkan proses perubahan wujud membeku. Membeku yang menerima kalor. Dari apa ke apa dulu? Membeku dari kepadat. Dari cair ke padat. Jadi padat ke cair. Membeku. Dari padat ke cair. Cair ke padat. Cair ke padat. Dia ngapain prosesnya? Dia menerima kalor. Benarnya? Enggak. Kalau dia melepas energi panas sehingga dia menjadi padat. Kurang tepat. Sekali lagi. Kalau misalnya atau enggak ganti? 1000 gram berapa kilo? 1 kilo. 1 kilo. Kalau 1 gram berapa? Bukan 1 gram ya. Kalau nanti bisa nggak ya kalian jawab ya? Kalau semisalnya ada knalpot, dia itu menjadi, kalau knalpot kan udara knalpot kan, di knalpot itu tunggu, jangan dulu jawab. Kalau dia di knalpot itu lama kelamaan dia akan menjadi serpihan-serpihan yang menjadi padat. Disebut apa dia? Kristal. Oke, benar. Selanjutnya, kalau gas lagi. Jadi kesebut jawabannya. Kalau misalnya dia kalau contohnya mentega dipanaskan. Siapa ya? Siapa ya? Kalau mentega mencair. Siapa yang belum pernah jawab? Siapa yang belum pernah dijawab dan nggak dapat? Oke, 2 lagi ya? 3? Hanya 3? Oke, dengar baik-baik. Ini sisa 4 lagi. Nah, pertanyaannya selanjutnya. Kalau misalnya ada yang gampang lah, yang gampang. Kalau 1000 gram berapa kilo? 1 kilo. Oke. Terus kalau gini, proses perubahan wujud, sebutkan proses perubahan wujud tadi udah membeku ya, mencair.
Sini, mertua. Sebutkan perubahan wujud mencair. Sebutkan. Ayo, mencair. Mencair itu dari ini ke ini, terus dia apa? Menerima atau menyerah, menerima atau melepas. Mencair. Perubahan wujud. Kayak si Tristan tadi, perubahan wujud benda dari ini ke ini. Mencair. Tuh. Padat menjadi, ayo mertua. Siapa yang bisa? Coba si mertua lah, mertua belum dijawab. Ayo mertua. Iya, langsung. Udah dijawab dulu kan? Ya ayo. Padat kita. Terus dia ngapain? Dia menerima atau menyerap? Dia menerima atau mengeluarkan? Menerima apa? Menerima kalor. Oke. Siapa lagi belum? Aku. Yeskiel. Udah. Siapa yang belum? Si Tiara, apa yang dimaksud dengan kalor? Kalor itu apa? Kalor itu apa? Kalor itu apa? Air. Nah, sekarang belum dapat satu aja. Satu lagi. Apa itu kalor? Apa? Energi panas. Oke. Nah, oke. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Ya, kita udah mempelajari yang pertama itu tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda itu ada ada 6. Apa aja tadi yang 6-nya? Membeku. Ayo sama-sama. 1, 2, 3 ya. Menguap. Ulangi. Mencair, membeku, menguap, kok membeku lagi? Mengembun. Ya, itu diingatlah. Selanjutnya kita mempelajari yang namanya contoh-contoh perubahan wujud benda. Terus kita kaitkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya ada kita menjemur pakaian, kita es batu meleleh, ya kan? Kalau kita diamkan dia di tempat luar di daerah yang panas. Nah, selanjutnya itu adalah beberapa contoh yang telah kita pelajari. Selanjutnya kita mempelajari yang namanya berat. Nah, berat itu ada namanya satuan. Satuannya itu ada gram dan kilogram. Ya kan? Kita juga udah mempelajari yang namanya kasus atau masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Oke? Nah, demikian untuk pembelajaran hari ini. Dah, kita tutuplah dengan doa. Marilah kita berdoa menurut percayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk pengerjaan LKPD-nya dikerjakan bersama-sama, diskusikan dan dikumpul minggu depan. Oke, kita diskusikan untuk minggu depan. Oke.